bi'imatihi tatimus sholihat wa bidzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aqwatri wa miqdarin azim amma ba'du. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, mari kita lanjutkan ngaji kitab Kimia Ushadah halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin. Faslun fi ajaibil qalbi. Bahwasanya pasal rahasia keajaiban hati. Ini sebelum artinya kita lebih dalam mengenal hati, untuk mengingatkan, karena diberi penjelasan tentang hati tapi kita belum artinya merasakan tentang hati, atau kita belum bahasanya bermain hati ya, karena dari kajian-kajian sebelumnya bahwa hati itu kan untuk mengingatkan ada punya pasukan. Yang pertama adalah anal askaro dhahir, ada pasukan dhahir ya, wasyahwatu wal wudubu, pasukan nafsu dan amarah itu adalah pasukan dhahirnya hati. Tempatnya di mana? Manasiluhum bil yadaini wal rijalaini wal ainaini wal udunaini wa jamil a'dhu'i. Tempat itu ya, di kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga, dan seluruh anggota tubuh. Itu yang pasukannya. Maka dicermati, karena hati ini adalah sejati diri yang sejati. Kalau nafs adalah diri kamu yang akan meninggal, yang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ditampakkan punya sejati diri adalah berarti ruh yang dinamakan hati. Kemudian wa masakarul batini, dan yang pasukannya batin itu mana siluhu fitimali, itu yang ini yang lalu ya, tempatnya di otak. Wa huwa quwatil khoyali wa tafakuri wal khifdi wa tadzakuri wal wahmi ya, kemampuan berimajinasi, untuk merenung ya, untuk menyimpan, mengingat dan menduga. Itu termasuk artinya tentaranya hati, yang ketika nanti seorang itu meninggal itu tinggalkan semua kecuali hati. Makanya pengertian engkau tidak akan mati itu, nah ini harus sudah mulai memainkan hati ya. Kemudian perlu ya untuk menyimpulkan bahwa syahwat dan hudub ya, bahwa syahwat dan hudub itu khotimani li nafsi jadi bani. Syahwat itu kemauan, ambisi dan marah itu adalah keduanya ini adalah pelayan jiwa yang setia. Pelayannya diri. Nah ini saja ketika terbalik bahwa diri yang belum sejatnya diri itu adalah justru dibalik, bahwa syahwat dan amarah itu adalah memimpin, ini kacau. Summa nafsu, kemudian jiwa itu khotimul khawasi ya, jiwa itu adalah khodamnya, pelayannya panca indera, dan al-khawasu panca indera itu khotimul akli. Ini bukannya panca indera itu pelayannya akal, kemudian akal sumal aklu khotimul qalbi. Nah akal ini adalah pelayannya hati. Ketika kita mengenal hati, itulah diri yang sejati.
Kemudian di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa hati, keajaiban hati, ya, fi ajaibillah, i'lam anna lil qalbi, ketahuilah olehmu bahwa hati itu babaini lil urumi, itu memiliki dua pintu untuk menerima pengetahuan. Tapi kita kesurung hati kan susah, ya. Wahidun, yang pertama, lil ahlami, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui mimpi. Ini pengetahuan hati. Wasani, dan yang kedua, li ilmil yaqadati, yaitu pengetahuan sadar. Sehingga hati ini punya dua pintu, ya. Yang pertama adalah pengetahuan mimpi yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang mutawatir, ru'yal mu'mini, atau dalam kalam lain ru'yas sholihatu, yaitu mimpi yang benar atau mimpinya orang mukmin itu juz'un min sittati wa arba'ina min nubuwati, itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Ini mimpi sih benar-benar informasi ini. Tapi ketika ini ada yang menerima hati, wahwa babu dhahiru ilal khoriji, dan dia, hati itu adalah pintu lahir yang tembus keluar. Artinya penglihatan baik panca indera dan sebagainya sebenarnya itu apa? Batin yang dizahirkan. Nah, cuman kita kan ini nguati panca indera nih, nguati ya. Fa'in nama, maka ketika seorang itu sedang tidur, huliko babul hawasi, terkunci pintu indera, fayuftahu lahu babul batini, maka yang terbuka adalah pintu batin. Nah, ini karena yang menikmati itu adalah indera, makanya seorang yang tidur itu tidak ada bedanya orang yang sedang dipenjara dengan seorang raja atau pejabat atau sugih. Saat tidur kan terkunci, oleh nikmati bodoh. Ya, saat tidur terkunci, dan justru yang terbuka adalah pintu batin. Wa yuksafu lahu ghaibun min alamil malakuti, sehingga tersingkaplah baginya rahasia dari dunia malakut. Al-malaikat dan seluruh kerajaannya ini tersingkap. Wa minal lauhil mahfudhi, dan dari lauhil mahfudh. Ini kuncinya, mana turun disomakan itu, ya, ini akan tajam. Nah, nanti ono sing kok turu tapi mimpinya ora pas, ya. Maka mimpi-mimpi ini ono ulama sing menakuni gusirin dia mumpuni tafsir dalam mimpi, ya. Fayakunu mislad dawi, maka menjadi tampak seperti sinar, warubamah taja kasfuhu ila syai'in, dan terkadang dibutuhkan untuk menyingkap terhadap sesuatu min takbiril akhlami, dari takbir mimpi. Jadi perlu di banyak dari musirin itu di tafsir mimpi. Mimpi itu biasanya itu alamat. Nah, memang mau mimpi yang benar atau mimpinya orang mukmin yang di dalam hati. Wa amma makana minad dhahiri, dan adapun sesuatu yang berada di dalam anggota lahir yang diantara fadunun nasu monggo nyongko sapa manusia, maka manusia menyangka anna bihil yaqadata, bahwa hal itu diperoleh melalui kesadaran. Wa annal yaqadata aula, dan sungguh mereka itu menyangka kesadaran itu lebih utama, padahal mau kesadaran itu adalah apa? Batin yang didahirkan. Ini mulai belajar nanti bil ma'rifati ma'annahu, ya, dengan mengetahui bahwa sesungguhnya mengetahui la yubsoru fil yaqzuta, tidak bisa dilihat di dalam kesadaran syai'un, apa suatu min alamil ghaibi, dari alam gaib.
alam maya. Jadi mereka beranggapan bahwa alam zahir ini lebih utama daripada mengetahui sesuatu di alam maya yang tidak dapat diperoleh melalui penglihatan sadar menurut mereka. Min alamil ghaibi, dari alam ghaib. Wa ma yubsuru bainan naumi wal yaqdati. Nah ini, sedangkan sesuatu yang diperoleh melalui penglihatan antara tidur dan sadar itu aula bil ma'rifati, itu lebih utama untuk bermakrifat atau lebih utama untuk mengetahui lima ketimbang yubsuru min tariqil hawasi, daripada timbang melihat melalui jalur indera, jalan indera itu. Di pengetahuan sing antara aku sadar kan contoh sing aku setahun biasa sadar ini prosesnya. Kalau menghati itu bersih. Kita lanjutkan faslun, bahwasanya pasal wa tahtaju an ta'rifa fi dhimni dzalika, dan kamu juga harus mengetahui apa yang tersembunyi di balik itu semua. Anal qalba mislul mir'ati, karena hati itu ibarat cermin, walau hal mahfudh, dan lauhil mahfudh mislul mir'ati aidon, ibarat cermin juga. Li'anna fihi suratu kulli mawjudin, sebab di dalamnya terdokumentasi seluruh gambaran wujud. Di hati itu semua gambar wujud di situ. Sama posisinya seperti lauhul mahfudz, itu adalah ibarat cermin. Wa idza qabalatil mir'atu bimir'ati ukhra, dan ketika saling berhadapan cermin dengan cermin lainnya, ini tadi itu ya, al mukminu mir'atul mukmin ya. Kadang kalau tidak pengkayaan dengan kajian tasawuf yang lain begitu sih, kok tidur kena cermin karo cermin ini kan, kalau suatu keputusan yang mendukung ya. Wa idza qabalatil mir'atu bimir'ati ukhra, dan ketika saling berhadapan cermin dengan cermin lainnya, halat suwaru ma fi ihdahuma bil ukhra, maka tersingkaplah gambaran masing-masing wujud dari keduanya di dalam yang lainnya. Ini kalau dihadapi ya kan, lian topia itu dia tersingkap kemarin itu ya, ini memang jalannya itu. Wa kadzalika tabharu suwaru ma fil lauhil mahfudhi ilal qalbi, dan demikian juga tabharu akan tampak dengan jelas suwaru ma fil lauhil mahfudhi, gambaran yang berada dalam lauhil mahfudz ilal qalbi, dalam cermin hati, tentunya hati yang bersih. Istimewa ini sudah karena apa? Orang sudah mengenal jati diri, sehingga memang itu. Idza kana farihun min syahawatid dunya, ketika farihun itu penuh, jika hati itu penuh dengan nafsu keduniawian, fa in kana mazhulan biha karena alamul malakuti, maka ketika masgulan ketunggul biha dengan nafsu karena alamul malakuti, maka alam malakut mahjuban anhu, akan terhalang darinya. Jadi selama wahabi ketunggul berarti kan ya hati pada mengisah mesti alam malakut itu mahjub, tertutup ya, atau terhalang darinya. Wa in kana fi halin naumi, dan ketika seseorang dalam keadaan tidur, farihun min ala ikil hawasi, dan hati yang kosong dari pengaruh indra, tola'a jawahiru alamil malakuti, maka akan muncul, tola'a muncul atau pertelo jawahiru ya, muncul tampak alam malakut. Fadil harofihi ba'dus suwari, tampak pula sebagian gambaran wujud allati
fil lauhil mahfudi, yakni di lauhil mahfud sebagiannya. Pada lauhil mahfud itu catatannya buat semua yang di alam semesta. Wa idza ughliqa babul hawasi, dan jika terkunci pintu indera, karena ba'dahul khoyalu, sesudahnya adalah gambaran alam khayal, lidzalika yakunul ladzi yuksiruhu tahta sitril kisyri, yang dengan itu menjadikan alladzi yuksiru, itu yang dilihat, yang tampak adalah gambaran di bawah kulit luar sitril kisyri. Nah, khoyal itu posisinya di situ, dan dijelaskan sebenarnya khoyal itu tempatnya di otak bagian depan. Ketika terkunci masih itu pertama-tama. Walaisa kal haqqi sorihi maksyufan. Walaisa, dan bukan kal haqqi sorihi, bukan seperti kebenaran yang hak. Maksyufan yaitu suatu yang tidak yakin. Jadi kalau khoyal, kebenaran khoyal itu bukan peran yang hak. Ya, jadi biyen kan mesti nek turun pengetahuan nek wirid merem karena supaya terkunci kan, tidak melihat, tidak mendengar kosong, ini baru khoyal ya, kalau pada dari situ. Nah, khoyal itu tingkat kebenarannya itu belum bisa dibuktikan karena itu masih sitril kisyri, di bawah kulit luar. Faida maka ayil qalbu bimauti sahibihi, dan jika mati, yaitu hati dengan kematian, artinya sahibihi, oleh pemiliknya yang memiliki hati. Jika hati ditinggal mati oleh pemiliknya, tafsir Imam Sufyan, lam yakun khayalun, tidaklah menetap atau sudah tidak berfungsi lagi apa khayal. Ketika ditinggal mati, khayal tidak berfungsi. Wala hawasun, dan indera juga tidak berfungsi. Wa fi dzalikal waqti yuksiru bi ghairi wahmin, dan di dalam saat itu pula apa yang dilihat tidak dari dugaan. Wa ghairi khayalin, dan tidak dari khayalan. Wa yaqulu lahu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kasyafna anka itu aga fabasarukal yauma hadidun. Ini di surat Al-Qaf ayat 22. Maka kami singkapkan darimu tutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Inilah basiro. Besok, makanya ketika di sini buta, di sana tidak akan melihat. Makanya ketika sudah dari dunia ini sudah diajari basiro, yang melihat dengan mata hati, ya akan disingkapkan. Kita lanjutkan faslun, bahwasanya pasal wa'alam annahuma min ahadin, ketahuilah bahwa sungguhnya kelakuan pada tiap seseorang ila wa yadkhulu fi qalbihil khatirul mustaqimu, kecuali masuk dalam hati seorang khatir yang benar, khatir yang lurus, wa bayanul haqqi, dan pernyataan kebenaran, ala sabilil ilhami, atas jalan ilham. Jadi khotir itu ada khotir satu kebenaran sing lewat jalan ilham. Wadalika la yadkhulu fit tariqil hawashi, dan pengetahuan ini tidak masuk atau tidak diperoleh melalui jalur indera. Bal yadkhulu fil qalbi, kan tetapi langsung masuk ke dalam hati. Tapi langsung menyelinap ke dalam hati, la yuqrahu min aina jaa, tanpa diketahui dari mana berasal. Nah, yuqrahu lan ora dikirkeni min aina saing endi jaa tekone. Jadi itu langsung terus masuk ke dalam hati. Menat kena iso, perentul kena. Tapi itu yang dari ilham. Li anal qalba, karena sesungguhnya hati itu min alamil malakuti, karena hati itu berasal dari dunia malakut. Wal khawasu, sedangkan indra makhluqatu, diciptakan
lihadal alami, untuk ini dunia, untuk dunia ini, untuk alam ini, yakni alamil mulki, yakni alam mulki, itu dunia bawah. Karena dong turuwe suara indra ini memang diciptakan untuk alam mulki. Falidalika yakunu ijabuhu, dan demikian menjadikan terhalang siapa manusia an mutola'atid dalikal alami, dari mutola'ah atau membaca dalikal alami dunia ini. Idalam yakun fariwan, jika hajinya tidak kosong, min suhulil khawasi, dari kesibukan indra. Kita lanjutkan faslun, nanti biar 2 kali lagi khotam ketika sudah hampir puasa. Wala tadzunnanna anna hadhil latofata, wala tadzunnanna, janganlah kamu tuh mengira, anna hadhil latofata, bahwa rahasia kelembutan ini, saya di atas itu, tanfatihu bin naumi wal mauti faqad, bahwa rahasia kelembutan itu kamu jangan mengira akan tersingkap dalam keadaan tidur dan ketika mati saja. Itu kan terangkan, dalam tidur kebuka, terus mati itu tadi kan, kalau memang hatinya yang kembali pada Allah itu dibuahkan. Tapi engkau jangan menyangka bahwa tersingkapnya itu dalam keadaan hanya tidur dan kematian saja. Bal tanfatihu bil yaqdhah, tapi ia juga tersingkap dalam keadaan sadar. Ini yang perlu belajar, ya. Liman akhlasol jihada, bagi orang yang ikhlas bermujahadah, namun no? Bariyadho, dan sering latihan. Watahala somiyya disyahwati, dan bersih dari kekuasaan nafsu atau dari pengaruh nafsu niat itu, ya, asal pakai tangan. Bersih dari kekuasaan nafsu, wal ghadabi lan amarah, wal akhlaqil qabihati, serta akhlak tercela, wal amalil rodiati, dan perilaku buruk. Ini bisa, ya, kalau seorang dalam keadaan sadar sebelum mati atau dalam mimpi pun bisa, ketika hati ini adalah tidak dikuasai syahwat dan ghadab, dan akhirnya kita tidak dipengaruhi hal yang tercela maupun perilaku buruk. Faida jalasa, maka jika seorang duduk fi makanin khorin, di tempat yang sunyi, wong irunggu dewe alang tempat yang sunyi, wa atola torikol khawasi, dan mengosongkan jalur indra, wa fataha ainal batini wa sam'ahu, dan membuka penglihatan batin dan pendengarannya, wa jalal qalba fi munasabati alamil malakuti, dan menjadikan hati dalam munasabah atau berhubungan dengan alam malakut, wa qala daiman, saya berzikir terus menerus, Allahu Allahu Allahu, dan menyebut Allah biqalbihi, dengan hatinya, duna lisanihi, bukan dengan lisannya, ila ayyasira la khobaro mahu min nafsihi, hingga ia merasa betul-betul tidak menerima informasi apapun dari dirinya, wala minal alami, maupun dari dunia ini, wa yaqala yara syai'an ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak melihat apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, in fatahat tilkat tawfatu, maka kemampuan luar biasa ini akan terjadi. Wa absara fil yaqdati, dan akan melihat sesuatu dalam keadaan sadar, alladzi yubsiruhu fin naumi, yang ia lihat dalam keadaan tidur. Jadi sing disedrok mau bisa. Ini Mbah Ghazali menyatakan, ketika engkau duduk menyendiri di tempat yang sepi, terus
wis ora, artinya indera ini wis ora tertutup oleh informasi baik dalam dirinya dengan pikir Allah. Fakan harulahu arwahul malaikati, dan akan tampak baginya ruh malaikat wal anbiya'i, dan para nabi. Itu berlebihan anak mujadah kalau ketemu Nabi Khidir. Itu urutannya begitu ya. Waswarul hasanatul jamilatu, dan wujud-wujud hasanahin itu baik, jamilatu itu indah. Ya, wujud-wujud yang indah penuh pesona. Kita cuma yang menurut sama ngerti aslinya juga ya. Jadi wa an kasyafat lahu malakutu samawati wal ardi, dan tersingkap baginya kerajaan langit dan bumi. Waro mala yumkinu syarhuhu wala wasfuhu, dan ia menyaksikan sebuah kenyataan yang tidak didapat diure dan dicirikan. Wala yasfuhu syarhuhu wala yasfuhu, ya mesti tidak bisa diure maupun dicirikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zuriyat Riyal Ardu Faro'aitu masyarikoha wa maghribaha. Bumi itu dikerutkan bagiku, kata Rasul, hingga aku dapat melihat sesuatu yang berada di timur dan di barat. Wa qala Allah azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Ini di Quran surat Al-An'am 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi. Di anna ulumul anbiya'i alaihi mussalam ulah, karena pengetahuan Nabi alaihi mussalam semuanya, karena seluruh pengetahuan Nabi alaihi wassalam karena min hadat tariqi, itu diperoleh melalui jalur ini. La min tariqil hawasi, bukan jalur indera. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Maknahu dalam arti al-in kita'u an kulli syai'in, terputus hatinya dari segala sesuatu. Fatathirul qalbi min kulli syai'in, dan hati yang bersih dari segala sesuatu. Wal ibtihalu ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil kulliyati, dengan keseluruhan atau dengan segala harapan. Wa huwa tariqus sufiyati fi hadas zamani, dan itu adalah jalan para sufi pada zaman ini. Wa amma tariqut ta'limi, sedangkan jalan pengajaran ini, bahwa tariqul ulama'i, maka itu adalah jalan para ulama. Ini sing menjadi ulama ya orangnya taklim. Tapi ini mau jalur sufi ini kalau ilmu pengetahuan hati. Lah, tapi yang memang orang yang cucuk enak jadi wali, yang menjadi wali yang ngerti taklim ilmu itu jadi ulama ya. Nah, ya dilakoni ulama amilin. Namun hal ini bisa ada di sana. Tapi orang pati yang ngalim ngopo tapi memang dilakoni iso, itulah jalan para sufi. Wahadhi darajatul kasiratu muhtasaratun min tariqin nubuwati, dan ini kedudukan derajat akan lebih mudah ditempuh melalui jalan kenabian. Artinya ma'rifat itu wes banyak pengetahuan ya, tapi
pendahulu para nabi itu sudah, sehingga untuk memang menuju ke sana ini akan lebih mudah min thoriqin nubuwati. Makanya sebelumnya ketika kamu ingin bermarifat tidak melalui jalan nubuwah sudah sesat ya, karena jelas wa kadzalika ilmul auliyai, yang dengan itu juga ilmunya para wali, li annahu, karena ilmu tersebut waqa'a fi qulubihim bila wasitotin, ya, sampai ke hati mereka para wali tanpa perantara. Waqa'a lan tumibo fi qulubihim, ing dalem atine para wali bila tanpa perantara, min hadratil haqqi, melainkan dari hadrat al-haq. Ini yang di alam Jabarut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Ini di Al-Kahfi ayat 65. Telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Ini kan untuk Nabi, perjalanan Nabi Khidir itu di Kahfi. Wa hadhihi tariqatu laut fahum apa ya? Atufhamu ya. Wa hadhihi tariqatu la tufhamu illa bitajribati. Wa hadhihi tariqatu, dan ini jalan atau jalan ini la tufhamu, tidak dapat dipahami illa kecuali dengan tajribati, tajribah, pengujian. Ini tidak boleh dipahami kecuali dengan ya, pengujian. Wa ilam tahsul bidauqi lam tahsul bita'limi, karena sesuatu yang tidak dapat diperoleh melalui rasa gitu, lam tahsul bita'limi, maka tidak dapat diperoleh melalui pengajaran. Wal wajibu tasdiqu biha, dan wajib untuk membenarkan dengannya. Nah, biasanya karena apa, pengetahuan itu menjelaskan, pengetahuannya enggak, ditolak oleh akal. Padahal ketika engkau tidak bisa merasakan, kamu tidak bakal, hanya di dalam khusus ajaran ini tidak bisa. Makanya wajib untukmu itu membenarkan. Hatta la tuhrama syu'a'a sya'adatihim, sehingga tidak terhalang cahaya kebahagiaan bagi dirinya. Wa min ajaibil qalbi, dan dia adalah cahaya dari keajaiban hati. Wa man lam yubsir lam yusaddiq, barang siapa yang tidak melihatnya maka ia tidak akan meyakininya. Nah, penglihatan ini harus penglihatan mata batin ya, karena mata ini kan kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'tihim ta'wiluhu. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Karena urut aku pada kau, kurung lagi itu. Wa qauluhu, dan firman-Nya lagi, wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza iflun qadimun. Dan karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ada iflun qadimun, ini adalah dusta yang lama. Dusta yang lama. Kita lanjutkan satu fasul lagi ya, jadi nanti singkari-karinan biar kita bagi dua anda ini. Faslun wala tahsaba'anna hadzal khusus, janganlah kamu menduga bahwa ini khusus, artinya kekhususan ini ya, bahwa ini itu tertentu nih. Janganlah kamu menduga bahwa fenomena-fenomena di atas ini tertentu bil ambiyai wal auliyai, hanya bagi para nabi dan para wali.
Li'anna jawharabna Adam, karena sesungguhnya jauhar substansi manusia sebenarnya Adam itu fi aslil khilqati maudhu'un lihada, menurut asal kejadiannya ditujukan untuk itu. Kal hadidi ayya malaminhu mir'atun, sama misalnya dengan besi yang dijadikan bahan pembuatan cermin, yang dulu fiha surut al-alami, untuk melihat wajah dunia, ilalladhi sudu'a fayahtaju ila ijla'in au jadarin, ilalladhi sudu'a, kecuali kalau cermin tersebut berkarat. Kalau berkarat fayahtaju, maka membutuhkan ila ijla'in au jadarin. Ijla'in itu diungsikan atau diperbaiki. Fayahtaju ila soklin, maka ia butuh untuk dipoles. Soklin, bersihkan. Au sabkin, atau sabkin itu asal dicor itu untuk dibersihkan. Jadi ketika airnya itu berkarat, maka harus dipoles dan dibersihkan. Li'annahu qad talifa, karena sesungguhnya ia hancur. Makanya kalau cerminnya itu hancur, itu sing ngoco melu hancur. Mulane bagian dari wanita itu disebut mar'atus soleha. Ini akal kata dari cermin. Jadi bojomu itu cermin dirimu. Nek cermin iki remek, wis sing ngilu melu remek. Padahal sing remek cermine. Nah itu yang nahukut kalifah, karena sesungguhnya ia hancur. Wa kadaya kullu qalbin, dan demikian juga ya, kondisi hati, semua hati. Idza ghalaba alaihi syahwatu wal ma'asi, ketika dikuasai oleh nafsu dan maksiat, lam yablugh hadhihi darajata, maka ia tidak akan mampu mencapai derajat ini. Wa illam taghlib alaihi tilkat darajatu, dan jika kamu tidak mencapai padanya derajat itu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci dan Islam. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab bala, betul. Wa kadzalika banu adama fi fitratihim, dan demikian pula anak turun Adam atau manusia itu menurut fitrahnya tasdiqu birrububiyyati, itu meyakini dan ketuhanan, itu fitrah. Karena sejak sebelum lahir artinya sudah diikrarkan untuk kesaksian bahwa bukankah aku Tuhanmu, dan sudah menjawab bala, menerangkan sehingga fitrahnya manusia itu adalah meyakini dengan ketuhanan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yakni telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Wal anbiya'u wal awliya'u hum banu Adam, dan para nabi dan para wali itu adalah keturunan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, kul, katakanlah, innama ana basyarun mislukum, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Fakulum man zara'a, maka setiap orang yang menanam, hasoda, maka ia akan menuai. Waman masya, dan siapa yang berjalan, wasola, maka akan sampai. Waman tolaba, dan barang siapa mencari, wajada, maka akan mendapatkan. Watolabu layah sulu, dan upaya pencarian ini
tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan sampai atau illa bil mujahadati, kecuali dengan mujahadah. Itu teman-teman ini beberapa kali. Tolak bisyaihi balighin arifin, sebagaimana pencariannya yang dilakukan oleh seorang syekh yang alim dan bijaksana. Qad masyafi hadat tariqi, sungguh berjalan dalam jalur ini. Wa idza hasala hadati syai'ani hadani syai'ani wa idza hasala hadani syai'ani di ahadin, dan jika telah hasil dua perkara untuk seorang, faqad aradallahu lahu taufiq, maka sungguh Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk, wasa'adata, dan kebahagiaan, bihukmin azali, dengan ketentuan dan hukum azali, hatta yablughu ila hadhihi darajati, hingga ia mencapai derajat ini. Saya kira itu tidak banyak ulasan, dan mudah-mudahan artinya bermanfaat dan bisa dipahami. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min akhiril midhahiran wa batinan wa tashuruna bibatika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa la alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa la alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min akhiril midhahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi
karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasaluna biha min akhir ilmi dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi'ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa sholihin ini syafaati Kanjeng Nabi wa bikaromati Syekh As-Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.